Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Tentu saja seperti biasanya pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang, berdiskusi, berdialog atau bahkan ngobrol santai dengan tokoh-tokoh agama yang ada di Indonesia tentunya. Dan output dari acara ini adalah bagaimana kemudian kita mampu menginternalisasikan sekaligus mampu mengimplementasikan nilai-nilai toleransi antar umat beragama demi kerukunan antar umat beragama. Dan tentu saja kita sudah bersama-sama dengan narasumber kita yang luar biasa hebat dan juga muda. Tapi sebelum saya perkenalkan kepada narasumber yang sekarang akan kita tanyakan, kita akan dalami, saya ingin selalu mengingatkan kepada teman-teman semua, kepada seluruh pemirsa yang ada di Indonesia untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, kalau belum vaksin, mari kita vaksin supaya tidak ada gelombang-gelombang ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Udah lelah deh kita dengan gelombang-gelombang virus ini. Nah, maka dari itu tetap jaga protokol dan patuhi protokol kesehatan. Nah, seperti tadi saya sampaikan, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, muda, energik, dan mantap pastinya. Beliau adalah Romo Andreas Subekti. Halo Romo. Sehat ya Romo ya? Salam, sehat. Romo Bekti berarti. Romo Bekti saya. Romo Bekti ini adalah Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Jakarta. Dan kita akan membahas seputar tema kebiasaan dan perintah Allah berarti ya kalau dalam Katolik ya, Romo ya. Betul. Oke. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam temanya, seperti apa perintah-perintahnya, seperti apa kebiasaan-kebiasaan aktivitas keagamaannya, kita mau tahu nih secara lebih dekat dan secara langsung dijelaskan oleh narasumbernya, kegiatannya, aktivitasnya. Kalau perlu udah nikah belum nih ya Romo? Silakan Romo memperkenalkan terlebih dahulu Romo. Terima kasih Mas Sultan. Perkenalkan, nama saya Romo Andreas Subekti. Betul tadi dikatakan saya sebagai Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Jakarta yang karyanya adalah mendampingi tentu pendidikan iman, lalu juga kehidupan menggereja orang-orang muda di Keuskupan Agung Jakarta meliputi Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Jadi saya banyak berdinamika bersama orang muda. Sekaligus juga saya tinggal di paroki Pasar Minggu Gereja Keluarga Kudus. Mendampingi umat di sana pelayanan sehari-hari. Begitu Mas Sultan. Jadi kalau umur berapa nih Romo? Ya umur masih 17 lah. Maksudnya kenapa masih muda tapi sudah mau menisbatkan diri untuk terjun ke dalam aktivitas keagamaan, Romo? Saya punya prinsip karena banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, mungkin saya bagian yang dipilih itu. Karena saya mau lari kemanapun kalau sudah dipilih kayaknya nggak bisa kemana-mana juga ya. Dipilih untuk melayani, dipilih untuk jadi pastor. Banyak yang merasa terpanggil tapi nggak terpilih. Banyak. Jadi kan pendidikan pastor itu banyak yang masuk tetapi juga banyak yang gugur dengan berbagai macam waktu. Jadi juga banyak yang mundur. Gak merasa kehilangan waktu mudanya, Romo? Oh enggak, saya juga masih happy aja. Bisa jalan-jalan kemana-mana sih saya. Jalan-jalan kemana-mana. Jadi memang termasuk ketika menjadi Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Jakarta ini bertemu anak-anak muda juga pasti. Iya pasti bertemu dengan anak muda dari berbagai macam tempat di Jakarta, Tangerang, Bekasi. Bermacam latar belakang, ya pekerjaannya macam-macam, juga sukunya macam-macam, semua macam-macam dan itu secara luas saya relasinya sehingga banyak kenal dengan orang-orang muda yang hebat-hebat tentunya. Artinya pendampingan program, aktivitas itu Romo semua yang mendesain ya Romo? Iya, bersama dengan tim saya punya 26 orang anak muda juga tim saya. Okay. Dari berbagai macam gereja juga. Nah, di sana saya mempersiapkan untuk program biasanya 1 tahunan. Ya, untuk pendampingan iman terutama untuk orang muda. Oke. Begitu. Pendampingan iman ya Romo. Pasti ya. Ini kan anak muda ini sekarang cenderung malas kalau bicara tentang agama. Nah, nanti kita akan bahas dan kita akan dalami dalam tema yang akan kita bahas. Ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia.
Yap, kembali lagi masih bersama saya Sultan Rifandi hanya dalam Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Tadi kita sudah berkenalan dengan Romo Bekti yang luar biasa energik, muda dan banyak sekali relasi, kegiatan dan aktivitasnya dalam keagamaan khususnya di Katolik ya Romo ya. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan. Tadi Romo sudah menjelaskan betapa banyak anak muda yang semangat kok untuk diajak aktivitas ke gereja ya Romo ya. Semangat kok untuk beraktivitas secara keagamaan. Nah, tentu demi menjaga keberlangsungan hidup ini kan umumnya setiap kelompok masyarakat ya Romo ya. Ini kan memiliki semacam tradisi atau kebiasaan yang memang sejak turun-temurun itu dilakukan Romo. Nah, ini kan yang memiliki karakter, ciri khas gitu ya yang dilakukan oleh masyarakat. Itu kan juga berkaitan dengan perintah-perintah keagamaan. Nah, itu kan ada banyak ya Romo ya. Ada datang ke gereja pada hari Minggu gitu ya, ada membaca kitab suci, melaksanakan ibadah harian, berdoa bersama keluarga, berdoa secara pribadi, terlibat dalam kegiatan umat Katolik setempat dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin kita akan kulik satu-satu, tipis-tipis aja Romo. Dalam konteks entah anak muda atau masyarakat secara umum terkait dengan ya tradisi atau kebiasaan umat Katolik khususnya misalkan datang ke gereja pada hari Minggu. Bagaimana kondisinya terutama pasca pandemi ini? Romo? Ya, pertama-tama kita harus jelas dulu, terang dulu soal kata tradisi nih Mas Sultan. Oke. Ya, tradisi gereja itu merujuk pada pengertian ada kebiasaan atau praktek hidup yang dilakukan oleh murid-murid Yesus awal. Oke. Jadi para rasul, 12 rasul bersama dengan jemaat Kristen perdana waktu itu mereka punya tradisi. Pasti belum terbentuk dengan bagus ya. Oke, belum tersistemasi, belum ada juga harus ke gereja hari Minggu dan lain sebagainya, berdoa bagaimana. Tetapi kalau merujuk pada kata tradisi gereja itu tradisi para rasul, murid-murid awal. Lalu dalam perkembangan, seiring berkembangnya zaman, ya, ada tradisi-tradisi yang menyesuaikan dan ditambahkan dan muncul, oh terlihat bagus nih tradisi ini. Maka tradisi itu diresmikan oleh gereja, oh ini ternyata menjadi tradisi gereja juga. Ya, jadi tentu tradisi awal enggak sebanyak sekarang. Maka seiring berjalannya waktu, tradisi itu makin bertambah, lalu terlihat baik dan memperkuat iman umat, dan itu akhirnya gereja, oke, ini menjadi tradisi gereja. Itu harus terang dulu di awal kata tradisi itu. Jadi secara sejarah itu memang tertulis, tercatat dan ada gitu ya. Betul. Tradisi itu memang menjadi salah satu pilar iman. Oh, tradisi menjadi pilar Iya, iman. kan di Katolik itu ada 3 pilar iman. Ada kitab suci, ya Alkitab itu, lalu ada tradisi gereja yang kedua, lalu ada magisterium. Magisterium adalah wewenang mengajar. Jadi dogma ya atau katekismus, pengajaran-pengajaran resmi itu diambil dari magisterium. Maka mungkin saja ada kemungkinan apa yang ada di tradisi atau di magisterium itu tidak ada di dalam kitab suci. Oke. Gitu. Jadi kan, oh ini nggak ada di kitab suci. Tunggu dulu, dalam gereja Katolik ada tradisi dan magisterium itu. Yang tadi polanya kalau itu baik dan dirasa menambah iman umat, it's okay menjadi ajaran gereja juga. Jadi maka itu 3 pilar itu menjadi 3 pilar, salah satu 3 pilar itu. Salah ya, satu dari 3 pilar. Dan itu banyak macamnya ya. Banyak macamnya, ada ajaran gereja, dogmatik ya, menyangkut ajaran-ajaran pokok iman. Lalu juga ada ajaran moral ya, itu misalkan tentang lingkungan hidup, tentang pengusaha, tentang para pekerja ya, tentang bagaimana membangun keluarga dan lain sebagainya. Banyak lah di situ. Banyak. Turunan-turunannya ya. Dan juga ada tradisi-tradisi secara ibadat, peribadatan. Secara liturgi, secara ritus itu juga masuk ke dalam tradisi itu. Jadi memang tradisi yang baik ya akan diteruskan juga gitu ya. Akan diteruskan. Contohnya berziarah ke Gua Maria, ke tempat-tempat
suci, Oke. ya Gua Maria atau dimanapun ya, biasa di Fatima atau di Lourdes, atau kalau di Pulau Jawa di Sendang Sono, Oke. di Rangkas Bitung dan lain sebagainya. Itu dalam kitab suci tidak ada. Oh. Tapi ada tradisi dan magisterium bahwa ada tradisi untuk berziarah, dan itu bagus untuk mengembangkan iman umat. Dan itu diakui oleh gereja. Oke. Salah satu contohnya itu ya, Contoh. misalkan. Termasuk contoh lain. Termasuk misalkan contoh lain yang datang tadi ke Mas gereja. Sultan sebutkan. Ya. Secara perkembangan zaman pada akhirnya ya hari Minggu. Iya. Itu bagaimana prosesnya itu kira-kira, Romo? Nah, maka mungkin banyak yang bertanya kenapa ibadatnya yang khusus di hari Minggu. Iya. Ya, karena merujuk pada arti perayaan Ekaristi atau Misa, itu kan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Oke. Maka kalau merujuk pada kitab suci, pada hari ketiga Yesus bangkit. Hari ketiganya tuh hari apa kalau dihitung-hitung secara matematis ya hari Minggu. Karena diyakini Yesus disalibkan dan wafat itu 1 hari sebelum hari Sabat. Hari Sabat itu hari Sabtu, berarti hari Jumat. Maka 3 harinya itu hari Minggu. Hari Minggu. Maka itulah yang digunakan ya untuk mengenangkan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, jadi itu kenapa sejarahnya hari dari Minggu itu situ. sejarahnya kayak gitu ya. Iya. Bukan karena hari libur. Bukan karena hari libur, justru kayaknya dulu nggak ada libur, lalu ada iya. misa ini, Iya. lalu dijadikan tanggal merah, ya kan? Karena menggunakan, ini kan kita kalendernya kalender Gregorian ya, Iya. mengikuti kalender itu. Iya. Maka itu dasarnya kenapa umat Katolik misa yang secara besar, ibadat yang besar itu di hari Minggu. Oke. Tapi kalau keterlibatannya, terutama misalkan pasca pandemi ini, deh, itu kan pasti ada penyesuaian Romo ya. Itu bagaimana kondisinya, Romo? Tentu penyesuaian pasti kami dari Gereja Katolik itu tetap mengikuti pemerintah. Oke. Ya, biasanya pemerintah misalkan ya kapasitas 50% yang diizinkan. Kami biasanya justru masih di bawahnya, 30%, 40% gitu. Jadi tetap dalam pandemi ini kita mengusahakan yang dijunjung tinggi adalah kebaikan bersama. Kebaikan bersama. Ya, paling tidak untuk umat yang datang ke gereja yang ingin beribadah, lalu juga untuk lingkungan sekitar tentu pasti. Maksudnya lingkungan sekitarnya seperti apa nih, Romo? Ya kan kalau berkerumun di suatu tempat kan pasti mengundang ini ya ketakutan atau Jadi mempertimbangkan lingkungan juga. Oke. Iya, pasti. Misalkan kalau tempat saya zona merah ya mau ndak mau, walaupun di gereja saya ndak ada zona merah, ndak ada yang kena, tapi tetap harus tutup karena kan fasilitas umum, tempat umum kan. Iya. Maka ya tetap mengikuti pemerintah. Protokol kesehatan juga baik, dan yang penting nih Mas Sultan, dalam masa pandemi ini peran orang muda itu sangat gencar. Peran anak-anak muda sangat gencar. Iya. Perannya di mana tuh? Misalkan ibadat online. Oke. Kan yang boleh datang ke gereja 18 sampai 59 tahun. Oke. Ya, anak-anak praktis nggak bisa, yang lansia nggak bisa. Ya. Lalu yang muncul adalah orang-orang muda yang menjadi pelayan penerima tamu, lalu tata tertib, lalu juga petugas untuk stream gitu ya, untuk online dan lain sebagainya. Banyak kan orang muda dan itu bermunculan mereka semangat. Jadi keberlangsungan ibadah di tengah pandemi justru dikontribusi oleh mereka kaum anak-anak muda. Betul. Ini anak muda juga lagi muncul lah, yang dulunya tidur ya. Muncul karena keadaan. Muncul karena keadaan. Iya. Tapi memang apakah kewajibannya seminggu sekali? Kalau absen dalam seminggu sekali itu gimana, Romo? Apa dosa? Apa ada seperti apa, Romo? Pada prinsipnya disarankan untuk melakukan atau beribadat setiap minggu. Oke. Ya, paling tidak ya tadi ya setiap minggu kan berarti seminggu sekali. Seminggu sekali. Ya, supaya apa? Supaya itu kan kita merayakan iman ya. Supaya orang juga dapat berkah, orang dapat dapat ketenangan batin, dapat pesan-pesan iman juga, sehingga mereka bisa menjalani hidupnya dengan baik ya, dengan semangat, semacam di recharge lah. Oke, jadi disarankan seminggu sekali. Disarankan seminggu sekali. Kalaupun tidak bisa karena alasan-alasan khusus, ya tetap dimaafkan, gitu kan. Sakit atau misalkan di pedalaman,
yang kalau tugas kalau ada ibadat misalkan sebulan sekali dan lain sebagainya. Ya, tetapi tetap dimaafkan dengan alasan-alasan khusus. Ya, kalau sebenarnya karena males gitu ya. Nah, itu harus dipertanyakan tuh gimana imannya. Karena malas itulah yang harus Nah, dipertanyakan gitu, itu. Romo ya. Iya. Nah, itu kan kalau tadi terkait dengan pergi ke tempat ibadah, Iya. ke gereja. Nah, kita masuk dalam konteks membaca kitab suci, Romo. Ini kan orang-orang Indonesia ini literasi membacanya aja rendah, apalagi membaca kitab suci, Romo. Nah, ini bagaimana nih kondisinya dan bagaimana membuat orang itu menjadi rajin membaca kitab suci? Kita akan jawab di segmen berikutnya, jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Kembali lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tadi kita sudah membahas bagaimana kemudian pandemi dan anak muda itu menjadikan relasi anak muda dengan gereja ini semakin kuat. Terutama ya ibadah mingguan dan lain-lain sebagainya. Nah, masuk ke dalam konteks membaca kitab suci. Ini kan gak bisa dipungkiri, Romo ya. Masyarakat kita itu malas membaca, doyan komentar. Ya kan, jadi semuanya seperti paham semua padahal bacanya sedikit. Nah, ini gimana konteksnya? Kalau beribadah atau apakah masuk dalam tradisi atau memang kewajiban yang memang harus setiap hari, setiap minggu atau seperti apa, Romo? Ya, baik Mas Sultan. Jadi memang ini agak-agak tricky ya, agak-agak gimana ya, harus dipahami dengan baik. Karena konsep awalnya adalah ajaran iman itu melalui pendengaran memang. Pendengaran? Iya, jadi tradisinya itu melalui pendengaran. Kan orang bercerita, orang bersaksi satu sama lain ya. Itu kan kita mendengarkan, melihat. Jadi tidak membaca memang pada awalnya. Oh, oke. Baru kemudian hari supaya ajaran itu tidak hilang. Lalu ajaran itu tidak melenceng satu sama lain gitu kan. Biasa kalau dari mulut ke mulut kan ada tambahannya ya. Betul. Ya, maka dibukukan. Oke. Dituliskan menjadi buku yang sampai sekarang kita sebut kitab suci itu ya, dalam agama Katolik Bible. Ya. Maka memang tradisinya adalah mendengar. Bahkan ketika ibadat pun yang dilakukan adalah mendengar sabda. Mendengar. Iya, betul. Mendengar sabda, bukan membaca sabda. Oke. Maka kalau ditampilkan misalkan ada layar atau ada screen ya, yang ditampilkan tidak teksnya. Itu. Karena kalau teks kita hanya membaca, oke, bisa bagus juga membaca, tetapi yang diusahakan adalah mendengar. Oke. Ya, jadi ibarat kata dalam ibadat itu, dalam misa itu adalah sabda Yesus dan Yesus sendiri yang bersabda. Oke. Jadi ketika punya makna itu, maka kita mendengarkan apa yang Yesus bicarakan nih, sabdanya apa. Nah, memang itu yang menjadi sejarahnya ya, dan menjadi ya dosa kita juga ya, pada akhirnya kurang sadar untuk membaca, punya kebiasaan literasi membaca kitab suci itu sendiri. Membacanya malas, mendengarkan nggak fokus. Nah, itu ya, paling lama 7 menit ya. Padahal kalau baca bisa 10-12 menit. Iya, benar. Maka tapi dalam situasi sekarang memang sudah banyak ya literasi-literasi yang mengajak untuk membaca kitab suci. Oke. Ya, membaca kitab suci, bukan hanya membaca tetapi juga memahaminya. Oke. Karena kalau membaca saja, kita baca plek gitu, kita bisa salah tafsir, salah pengertian kalau hanya membaca plek. Yes. Misalkan ada ayat yang berkata, kalau tanganmu menyesatkan, penggalah. Oke. Kalau matamu menyesatkan, cungkilah. Wah, kalau kita benar-benar anarkis sekali. Ya, benar-benar plek membaca, wah ya, mungkin saya juga nggak punya tangan, nggak punya mata ya. Tapi itu contohnya, maka bukan hanya dibaca, tetapi juga harus dipahami. Oke. Pemahaman itu bisa berbagai macam sumber, dari magisterium atau dari para rohaniwan. Oke. Ya, yang berkhotbah, yang menerangkan sabda itu,
atau dari pembelajaran-pembelajaran, ada kursus-kursusnya juga kitab suci. Nah, maka itu sudah mulai dibiasakan. Sebenarnya untuk apa sih membaca kitab suci? Lebih kepada menggali inspirasi keteladanan, ya kan? Tokoh-tokoh yang baik, lalu terutama pribadi dan pengalaman Yesus sendiri di dalam hidupnya yang pengen kita teladani. Oke, jadi Gitu, sekalipun kita misalkan nggak terlalu sering membaca, tapi setidaknya mendengarkan itu harus menjadi keseharian ya. Betul. Sekarang kan gampang diakses ya, Mas Sultan ya. Sekarang di aplikasi juga semua kitab suci kayaknya ada ya. Jadi ya makanya. Maka bisa belajar dari manapun. Tuhan Yesus juga nggak marah kok ya. Kalau kita buka kitab sucinya dari handphone gitu. Mengikuti perkembangan zaman gitu. Artinya bahkan membaca kitab suci pun bisa menjadi ibadat harian. Bisa. Karena kalau kita misa ibadat harian tuh kan tetap ada ya. Oh, nah Ya. ini kita masuk ke dalam ibadah iya, harian. boleh. Nah, itu seperti apa? Kalau misalkan ibadah harian ini, apakah memang ada kewajiban-kewajibannya juga, Romo? Ya, betul. Jadi ada dua jenis ya, ibadat harian, doa resmi gereja, dan ekaristi atau ibadat misa setiap hari. Oke. Ya, kalau ibadat resmi gereja itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tertahbis seperti saya. Ya, tertabis itu dikuduskan. Oke. Ya, ditugaskan untuk menjadi pendoa. Maka rumusannya adalah doa resmi gereja. Itu ada bukunya sendiri, lalu ada nyanyian-nyanyiannya, biasa dilakukan itu. Dan itu bisa sehari bisa, kalau yang biasa yang paling sederhana, itu ada 3 kali ibadah. 3 kali ibadah? Pagi, ibadat pagi, ibadat siang, ibadat sore. Pun kalau ada tambahan nanti ibadat penutup malam. Oke. Ya. Atau dalam yang lebih lengkap nanti jam 9 ada, lalu jam 3 ada, nanti jam 12 ada. Itu doa resmi gereja. Dan itu memang ada yang ditugaskan ya untuk mendoakan itu. Oke. Kalau di Indonesia ada di Rowoseneng, di mana tuh Temanggung ya. Jadi ada sebuah biara pertapaan di sana. Orang masuk situ, rahib-rahibnya, jadi pastur-pasturnya, mereka tidak keluar, tidak boleh keluar dan tidak boleh ketemu orang selama hidupnya. Jadi tugas mereka yaitu mendoakan ibadah atau doa resmi gereja itu. Jam 6 mereka doa, jam 9 mereka doa, jam 12 mereka doa. Itu yang namanya ibadat doa resmi gereja. Doa resmi gereja. Yang wajib didoakan oleh mereka yang tertahbis atau orang yang ditugaskan khusus seperti di Rawaseneng Temanggung itu di pertapaan ya. Atau kalau umat orang awam mau ikut doa ya silahkan juga, karena itu kan memang baik untuk memperkaya dan memperluas dinamika iman. Kalau misa, kalau ibadat umum ya seperti hari Minggu itu juga dilakukan setiap hari. Supaya apa? Prinsipnya sederhana. Ketika misa itu kan kita yang Katolik tuh menerima tubuh Kristus. Oke. Ya, yang dinamakan komuni. Menerima tubuh Kristus lalu disantap. Jadi Yesus itu masuk ke dalam diri kita. Oke. Ya sudah, prinsipnya sederhana. Sesering mungkin Yesus masuk dalam diri kita, ya. Kan setiap misa terima komuni itu. Oke. Sesering mungkin dianjurkan supaya apa ya? Supaya kita semakin dekat dengan Yesus. Karena masuk ke dalam diri kita dikuatkan dan dapat berkat. Sebenarnya sederhana itu sih. Itu setiap hari dilakukan? Setiap hari ada. Ya. Dan itu apakah khusus misalkan doanya ternyata bisa juga kok sambil aktivitas, sambil di kantor atau gimana? Kalau itu doa resmi, jadi memang itu di gereja ya. Pada umumnya, karena itu ibadat resmi menggunakan ritus, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, ada bahan-bahan ya yang harus ada supaya ibadat itu sah. Ya. Kalau yang tadi dimaksud misalkan itu kan doa-doa harian ya, doa pribadi. Itu yang dinamakan devosi. Devosi? Ya, itu salah satu tradisi juga. Devosi itu artinya kesalehan umat. Kesalehan umat. Misalkan apa? Tadi saya bilang ziarah ke Gua Maria. Atau doa rosario.
atau doa novena 9 hari berturut-turut, atau doa Angelus, malaikat Tuhan, yang didoakan setiap jam 6, jam 12 siang, dan jam 6 sore. Itu yang namanya devosi, dan itu bisa dilakukan dimanapun. Devosi. Devosi, kesalehan umat. Jadi praktek kesalehan umat kan itu dirutin dilakukan ya. Bisa sambil apa saja. Saya biasanya tadi aja datang ke sini saya sambil doa. Itu daripada macet-macetan saya emosi kan, ya udah saya doa aja gitu kan. Bisa dilakukan ya. Itu membangkitkan atau mengembangkan kesalehan supaya semakin merasakan berkat Tuhan. Oke, jadi bisa dilakukan dalam keseharian. Tentu, itu yang namanya devosi, ya doa-doa pribadi. Oke, nah salah satunya juga nih, ada berdoa bersama dalam keluarga dan berdoa secara pribadi. Ya. Apakah ini masuk dalam kewajiban atau tradisi atau magisterium tadi yang dikatakan oleh Romo? Ya. Kita akan jawab di segmen berikutnya, jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Balik lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dan juga Romo Bekti dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Nah tadi kita sudah banyak sebetulnya membahas bagaimana tradisi-tradisi keibadatan di agama Katolik yang itu maksud dan tujuannya adalah penambahan iman, kesalehan umat dan lain-lain sebagainya. Nah sekarang ini kan ada semacam gelombang ketakutan yang luar biasa sehingga berdoa itu seolah-olah menjadi bagian dari hidup kita, Romo. Nah ini berdoa bersama dalam keluarga dan berdoa secara pribadi ini apakah memang juga dimulai dari tradisi atau memang menjadi kewajiban dalam agama Katolik, Romo? Ya, kalau bicara soal doa bersama, memang itu yang menjadi praktek para rasul di awal, jadi masuk tradisi ya. Mereka yang dilakukan setiap harinya, bahkan setiap minggu adalah mereka berkumpul bersama, mendengarkan sabda tadi ya, mendengarkan sabda. Lalu kalau zaman dulu setelah mendengarkan sabda dan berdoa bersama, setelah itu mereka makan-makan. Makan-makannya benar-benar makan-makan gitu ya. Ya makan beneran makan gitu besar ya. gitu. Makan besar ya, pesta ya. Itu memang tradisi awalnya seperti itu. Maka seturut berjalannya waktu, ya, umat Katolik juga diajak untuk membangun kebiasaan untuk doa bersama, ya, doa bersama dan doa pribadi. Ya, jadi doa bersama bisa bersama siapa saja ya. Yang paling kecil adalah keluarga. Secara nyata, misalkan dalam masa pandemi ini, di awal-awal kan kita nggak bisa beribadah tuh, tempat ibadah ditutup. Semua ditutup ya. Lalu yang terjadi adalah ya memang ibadat secara online. Tetapi yang terjadi adalah muncul ya gereja-gereja keluarga ini yang kita sebut ya. Gereja-gereja keluarga, mereka berdoa satu sama lain, merayakan ibadat. Ada satu pengalaman misalkan anggota keluarga yang lain mereka membacakan kitab suci untuk anggota yang lain, misalkan ibunya juga memberikan nasihat rohani dan lain sebagainya. Dalam tanda kutip memang ada sebutannya sih, Ecclesia Dominica namanya. Oke. Ya, Ecclesia itu kan gereja, Dominica tuh lokal ya, lokal. Jadi gereja-gereja yang kecil-kecil itu di tengah keluarga yang punya ya, kebiasaan atau punya tradisi baru untuk berdoa bersama itu. Walaupun sebelumnya memang sudah ada ya doa bersama. Tapi ini pandemi ini menunjukkan bahwa gereja tidak semata-mata bangunannya. Gereja tidak semata-mata umat yang banyak, enggak. Di tengah keluarga, doa bersama itu juga mewujudkan, mencerminkan gereja. Jadi itu hikmahnya, salah satu hikmahnya gitu. Betul, ya. Ketika betul. banyak orang tidak mampu atau tidak bisa pergi ke gerejanya, maka dia jadikan rumahnya adalah gereja bagi dia. Ya, karena ya begitu ya. Gereja Katolik kan menjadi satu ya, satu kesatuan yang besar. Ada namanya gereja universal, universal itu kan umum. Gereja seluruh dunia. Oke. Lalu ada yang namanya gereja lokal. Ya, gereja lokal ya gereja-gereja yang ada tempatnya itu. Misalkan di Pasar Minggu,
lalu di katedral, lalu di Tangerang misalkan, di Serpong dan lain sebagainya. Lalu ke bawah lagi itu ada anggota-anggotanya juga, semakin kecil sehingga tersusun dari masing-masing pribadi, dari gereja yang paroki, lalu turun lagi, ada lingkungan-lingkungan seperti RT RW. RT RW. Ya, lingkungan misalkan berapa kepala keluarga, 30 sampai 40 keluarga ya. Keluarga ada di suatu wilayah. Nah, di situ disebut lingkungan. Nanti ada di bawah lingkungan isinya siapa? Ya keluarga-keluarga itu. Ya. Keluarga-keluarga itu isinya siapa? Ya anggota-anggota keluarga, ya pribadi-pribadi itu. Maka semua menjadi susunan yang akhirnya satu sama lain membentuk persekutuan. Persekutuan. Oh, Itulah yang dimaksud. Oke. Nah, ini juga menjadi salah satu tradisi juga mungkin nih Romo nih, terkait dengan terlibat dalam kegiatan umat Katolik setempat dan terlibat dalam kegiatan masyarakat setempat. Nah, ini bagaimana penjelasannya Romo? Ini lebih kepada ajaran gereja ya, magisterium ya. Tentu dalam kitab suci mungkin ada tersirat ya. Oke. Tidak secara langsung tertulis. Ya, orang Katolik harus aktif begitu ya di masyarakat, di lingkungan sekitar, maupun di gerejanya misalkan. Mungkin tidak secara langsung tertulis. Nah, tetapi ada ayat-ayat yang mendukung hal itu. Oke. Tapi ini menjadi ajaran gereja dalam artian menjadi semacam seruan moral, ya kan, atau pedoman hidup untuk beretika secara umum lah. Itu kan sebenarnya etika umum sekali kan. Kita harus aktif di tengah masyarakat, kita harus Di mana-mana pun diajarkan. di mana-mana seperti itu. Hanya dalam gereja Katolik memang ada misalkan seruan-seruannya. Ada dokumen namanya Nostra Aetate. Itu adalah dokumen yang menerangkan bahwa kita hidup berdampingan dengan orang yang berbeda-beda. Berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda kepercayaan, keyakinan, dan lain sebagainya. Ya itulah yang kenyataan yang kita alami. Dan bagaimana kita menghormati martabat semua manusia, kita melihat martabat kemanusiaannya. Oke. Salah satu misalkan contohnya itu. Maka itulah ya, itu sebenarnya seruan moral. Seruan moral. Oke. Ya, etika dasar lah dalam hidup bermasyarakat, dan itu dibukukan menjadi ajaran gereja. Lalu ditemukanlah misalkan tradisi kitab sucinya apa yang mendorong ya bahwa kita semua harus saling mengasihi, saling melayani ya. Dan ini paket lengkap gitu ya, bukan hanya secara umum tapi kegiatan umat Katolik setempat dan kegiatan masyarakat setempat. Iya, pasti. Ya, karena kan orang Katolik mau tidak mau memang hadir di tengah masyarakat. Ya. Di situ mereka hidup, berjuang ya, berdinamika bersama dengan masyarakat umum aja, ya kan masyarakat, dan di sanalah mereka ditugaskan untuk menjadi garam dan terang dunia. Maksudnya gimana? Menjadi garam dan Ya, terang dunia? menjadi garam dan terang dunia, menjadi orang yang punya peran, Oke. orang yang bisa menjunjung tinggi misalkan nilai kejujuran, nilai gotong royong, kerjasama, menghormati martabat, lalu toleransi dan lain sebagainya. Itu menjadi garam dan terang yang memberikan peran dan warna dalam masyarakat itu. Apalagi ditambah pandemi sekarang. Betul. Ini butuh sekali kontribusi antar masyarakat, antar golongan, antar umat beragama untuk membantu ya, mana yang lapar, mana yang memang butuh bantuan dan lain-lain sebagainya. Betul. Tanpa melihat perbedaan-perbedaan keimanan. Betul sekali. Ya, karena ini semua nggak ada batasnya. Ya, kita nggak bisa lagi mengkotak-kotakan. Oh, saya mau bantunya ini aja, saya mau nggak bisa lagi. Udah nggak zaman. Karena virusnya juga nggak mengotak-kotakan gitu. Virusnya bisa terkena di umat Siapapun bisa ya. bisa terkena ya. Siapapun bisa terkena, maka tergerakkan hati kita juga kepada siapapun. Yap. Artinya ya justru momentum bencana dan wacana wabah pandemi ini bisa menjadi kerekatan antar umat beragama juga ketika memang kita melaksanakan, dan pasti di setiap agama diajarkan juga untuk berkontribusi ke masyarakat. Contoh misalkan di Islam ya sebaik-baik orang ya yang bermanfaat bagi orang lainnya kan gitu kira-kira Romo ya. Nah, jadi mungkin ini bisa menjadi contoh lah untuk kita semua. Nah, termasuk yang lain ada lagi nih Romo terkait dengan berpuasa dan berpantang. Kita kan kalau di Muslim mungkin ada 1 bulan full yang memang itu bulan untuk
ibadah puasa. Nah, kalau di agama Katolik ini seperti apa puasanya, jenis puasanya, tujuannya, dan yang dimaksud dengan berpuasa dan berpantang itu seperti apa? Ya. Kita akan jawab di segmen berikutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Yap, balik lagi masih bersama saya Sultan Rifani dan juga Romo Bekti dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Ini saking gak kerasa yang ngobrol sama Romo ini, jadi belum sempat beralih ke nomor-nomor pertanyaan-pertanyaan lain. Tapi nggak apa-apa. Ya. Jadi kita mendalami betul-betul bagaimana kemudian fluktuasi keimanan lah ya, bisa bahasanya seperti itu. Kita memahami tradisi-tradisi peribadatan-peribadatan di agama Katolik yang mungkin secara tujuannya juga ada titik temunya gitu loh. Tujuan-tujuan kebermanfaatan, tujuan-tujuan kemanusiaan dan lain-lain sebagainya. Nah, kita tadi saya tanyakan berpuasa dan berpantang, ada juga memeriksa batin dan mengakui dosa di hadapan iman. Iya. Mungkin bisa dijelaskan secara menyeluruh nih, Siap, Romo. siap. Jadi dalam Katolik memang tetap ada berpantang dan berpuasa. Tujuannya adalah untuk pertobatan. Oke. Jadi untuk mati raga, istilahnya kan kalau Mati raga. semua kita pasti pernah dengar kata itulah ya, mati raga, mengalahkan segala kenapsuan diri, mengalahkan segala hasrat dalam diri, misalkan lapar. Yang paling mudah kan lapar ya. Yep. Lapar kita tahan supaya apa? Supaya kita menyadari diri ini dan laku tapa pertobatan. Oke. Jadi biasanya pantang dan puasa itu dilakukan kalau dalam Katolik selama 40 hari. Oke. 40 hari sebelum hari Paskah. Jadi dalam waktu dekat ini bulan-bulan April kan itu Paskah ya. Lalu kami memulai besok di bulan Maret. Ya, sebentar lagi sudah dimulai Maret ini yang namanya disebut Prapaskah atau masa pertobatan 40 hari sebelum Yesus sengsara, wafat dan bangkit. Dan itu yang dilakukan untuk tujuannya adalah pertobatan itu. Ya, pertobatan dan istilahnya mengontrol diri lah ya. Semua kan laku tapa, mati raga untuk itu sebenarnya. Untuk menyadari, oh saya ini orang berdosa, ya ada dorongan-dorongan untuk berdosa, tapi saya bisa tahan itu. Latihan untuk ketahanan diri. Dan apa yang dimaksud berpantang adalah ya berpantang biasanya untuk anak di bawah 14 tahun. Oke. Ya, mereka mungkin belum kuat puasa tapi berpantang. Misalkan saya seneng jajan. Ya, saya seneng jajan, maka pantang saya adalah pantang jajan. Oh. Gitu. Jadi melatih yang melawan apa yang disenengin. Oke. Ya, misalkan saya seneng makan daging, ya saya pantang daging. Misalkan saya senengnya mandi, ya berarti pantang mandi. Nggak gitu juga sih, itu kadang-kadang menjadi Jangan bercandaan juga. ya. Iya. Ya. Tapi berpantang adalah sesuatu yang kita senengi, ya, yang kerap kali memuaskan diri kita. Itu kita tahan supaya apa? Supaya kita bisa melatih mengontrol diri. Oh, jadi Itu tidak berpantang. bergantung sepenuhnya gitu. Betul. Kalau puasa biasanya yang di atas 40 tahun sampai kurang lebih 14 tahun sampai 60 tahun. Oh, oke. Mereka yang diwajibkan puasa. Puasa dalam kami adalah sama tujuannya untuk bertobat, menjalankan laku tapa, menjalankan mati raga untuk mengontrol diri. Lalu aturannya adalah makan kenyang sekali sehari. Makan kenyang sekali sehari. Ya, jadi makannya tetap boleh 3 kali, tetapi yang kenyang hanya 1 kali. Oke. Atau kalau bisa dilatih juga ya sudah makan 1 kali pure, ya secukupnya, nggak perlu terlalu kenyang, tetapi ya itu kan tujuannya untuk mengontrol diri itu. Kontrol diri. Oke. Jadi tetap mau makan 3 kali nggak apa-apa, tapi yang kenyang, yang benar-benar kenyang hanya sekali. Yang lain ya sederhana sedikit itu untuk mengontrol diri dan lain sebagainya. Dan tujuannya adalah yaitu tadi untuk mengontrol tidak yang betul-betul atas nafsunya. Iya, betul. Jadi bisa mengontrol diri dan itu nanti diandaikan hal-hal lain pun dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa mengontrol diri. Jangan hanyut pada ya kenikmatan dosa. Oke. Itu tadi nyambung kepada tradisi untuk
mengakukan dosa di hadapan imam. Ya, di hadapan pastor. Imam, oke. Ya, di hadapan pastor ya ada namanya sakramen tobat. Ya, yang namanya dosa, yang namanya kejahatan itu kan melukai sebenarnya. Nggak usah ke sesama deh. Paling sederhana adalah ketika kita berdosa, kita melukai hati Tuhan. Oke. Maka itu perlu diobati. Kalau zaman dulu, pengakuan dosa itu di hadapan seluruh umat. Karena kan pasti ada efek sosial ya. Kalau kita berdosa, misalkan mencuri, itu kan merugikan orang lain. Maka harus meminta maaf di hadapan seluruh jemaat. Tapi berkembangnya waktu, jemaat itu diwakilkan oleh imam atau pastor yang diberikan kuasa untuk juga mengampuni dosa itu. Maka ada tradisi sakramen tobat, pengakuan dosa di hadapan imam, itu sebenarnya memulihkan luka, ya, luka baik terhadap Tuhan sendiri dan terhadap jemaat. Karena imam kan nggak mau wakil Tuhan dan wakil jemaat nih. Oke. Ya, maka ketika meminta dosa, mengaku dosa kepada imam itu sudah mewakilkan semuanya. Oke. Itulah salah satu tradisi ya sakramen taubat yang dilakukan oleh. Yap. Nah berarti kan tadi ada banyak tuh ya tradisi-tradisinya ya Romo. Iya. Nah maksudnya seperti apa pada akhirnya kita yang bukan umat Katolik ini juga mampu memahami pesan-pesan universal dari segala macam tradisi yang tadi disebutkan dan dijelaskan oleh Romo sehingga ada titik temu kerukunan umat beragama. Mungkin ini sekaligus penutup juga Romo. Baik. Mungkin mau menjelaskan secara komprehensif juga dipersilakan. Ya, jadi untuk tradisi memang ada yang secara khusus mengenai ajaran gereja ya, secara dogma, secara ajaran iman, ada juga tata liturgi, tata ritus ya. Tetapi juga ternyata ada juga ajaran-ajaran sosial, ajaran-ajaran moral, seruan moral yang sebenarnya sangat bersifat universal. Yang itu bisa dipakai dan bisa digunakan, dihayati oleh semua orang sebenarnya. Cinta lingkungan hidup, lalu juga bagaimana memperlakukan keluarga, bagaimana memperlakukan para pekerja dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak sekali kita bisa saling bertukar ya mengenai seruan-seruan moral itu. Apa yang baik kan bisa kita ambil. Siap. Gitu ya, apa yang baik kita ambil ya. Tapi tentu kalau kita berbicara soal tradisi ajaran iman pasti berbeda-beda. Yep. Yang titik temunya adalah seruan-seruan moralnya itu, etika-etika umum, keutamaan-keutamaan hidup sehari-hari yang senantiasa bisa kita hayati satu sama lain. Oke. Maka terakhir ya pesannya adalah kita bisa berbuat hebat macam-macam. Ya, kita bisa berbuat sesuatu yang luar biasa, yang dahsyat ya. Tapi jangan lupa ya, bahwa pohon yang berbunga lebat, pohon yang berbuah banyak, jangan lupa akarnya juga kuat. Oke. Maka akarnya itu apa? Yaitu tradisi, kebiasaan-kebiasaan, etika-etika, keutamaan-keutamaan yang diajarkan oleh keyakinan dan agama kita masing-masing. Di sanalah akarnya kuat sehingga ketika pohonnya besar, bunganya banyak, buahnya juga lebat, ya, ketika ada godaan, ada angin badai, itu tidak gampang roboh. Gak tumbang. Nggak tumbang. Luar biasa sekali. Semoga apa yang dikatakan oleh Romo Bekti mampu kita pahami sekaligus juga mampu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak Romo atas masukan-masukan, pesan-pesan manfaatnya. Jadi semoga teman-teman pemirsa yang menyaksikan dari awal sampai akhir ini mampu mengerti, memahami dan seperti tadi mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan juga tetap jaga protokol kesehatan. Lagi-lagi saya ingin mengingatkan supaya tidak terkena penyakit apapun, virus apapun, dan bagi yang sakit juga bisa disembuhkan ya Romo. Amin. Ya. Sekali lagi terima kasih kepada Romo, terima kasih juga kepada para pemirsa yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Tetap saksikan episode lainnya hanya dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Terima kasih Romo. Terima kasih Sultan.